Kafka tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai database, karena fokus utamanya adalah pada pemindahan dan pengolahan data secara real-time, bukan penyimpanan data. Dengan demikian, Kafka lebih tepat dianggap sebagai platform untuk memproses dan mengoperasikan data secara real. Memahami Kafka bagi sebagian orang sama seperti memahami gajah oleh orang yang memiliki kekurangan dalam penglihatan. Gajah dipahami seperti tali atau tambang jika yang dipegang adalah ekornya, gajah dipahami seperti pohon jika yang dipegang adalah kakinya, dan gajah mungkin dipahami seperti ular yang mendesis ketika yang dipegang adalah belalainya. Seperti itulah jika pendekatan yang digunakan berbeda, maka Kafka dapat diidentifikasi dengan cara yang berbeda tergantung sudut pandang kita dalam mendekatinya. Berikut dijelaskan beberapa pemahaman Kafka dari sudut pandang kebanyakan orang. Sejarah Kafka. Apache Kafka pertama kali dikembangkan oleh Jay Krebs, Neha Narhede, dan Jun Rao di LinkedIn pada tahun 2010. Kafka sebagai sebuah sistem messaging yang dirancang untuk mengatasi masalah skala besar pada platform LinkedIn. Mereka merasa bahwa sistem messaging yang ada saat itu kurang mampu mengatasi kebutuhan scale LinkedIn yang terus berkembang. Setelah berhasil digunakan di LinkedIn, Apache Kafka diusulkan untuk dijadikan sebuah proyek open source di Apache Software Foundation pada tahun 2011 dan berhasil menjadi bagian dari Apache Incubator pada bulan Maret tahun 2011. Pada awalnya Kafka masih fokus pada pengolahan data secara streaming dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan throughput pada platform LinkedIn. Namun, seiring perkembangan dan penggunaan Kafka yang semakin meluas, Apache Kafka kemudian mengalami evolusi dan menawarkan fitur-fitur baru seperti pengolahan data real-time dan juga dukungan untuk sistem transaksional. Pada tahun 2012, Kafka resmi menjadi bagian dari Apache Top Level Project dan terus dikembangkan hingga saat ini. Saat ini, Apache Kafka digunakan oleh banyak perusahaan besar di seluruh dunia seperti LinkedIn, Netflix, Uber, Airbnb, dan masih banyak lagi. Apache Kafka juga telah menjadi salah satu teknologi paling populer di bidang pengolahan data dan streaming. Identifikasi pertama Kafka. Kafka itu adalah REST tetapi asinkronus. Kafka menyediakan protokol asinkronus untuk menghubungkan beberapa software program sehingga dapat saling terhubung. Walaupun begitu, Kafka memiliki perbedaan dengan TCP, HTTP, atau RCP protokol. Pada Kafka, terdapat broker yang berada di dalam infrastruktur dan dapat membroadcast message ke setiap software program yang membutuhkan. Selain itu, broker juga dapat menyimpan message dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, Kafka cocok untuk digunakan dalam proses streaming atau pengiriman message dengan metode fire and forget. Salah satu contoh penggunaan Kafka adalah untuk request response secara asinkronus. Misalnya, kita dapat melakukan panggilan get customer, dan memberikan customer ID melalui publisher. Kemudian, di bagian consumer akan dilakukan query menggunakan customer ID tersebut, dan hasilnya akan dikirimkan kembali ke publisher yang membutuhkannya sebagai reply. Dengan cara ini, data customer dapat diakses secara asinkronus melalui Kafka. Pendekatan kedua, Kafka itu seperti database. Mungkin ada sebagian orang yang membandingkan Kafka dengan database. Topik pada Kafka dengan ukuran terabytes terkadang dapat disimpan di dalam Kafka. Kafka memiliki antarmuka SQL yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian dan membuat tampilan data, view. Selain itu, Kafka kini telah mendukung transaksi seperti halnya database tradisional. Kafka memiliki banyak fitur yang mirip dengan database tradisional. Namun, Kafka juga memiliki kelebihan-kelebihan yang membuatnya unik. Beberapa kelebihannya antara lain, adalah adanya kemampuan untuk menyimpan data, memproses data secara real-time,
dan membuat tampilan data atau view seperti pada database. Kafka tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai database, karena fokus utamanya adalah pada pemindahan dan pengolahan data secara real-time, bukan penyimpanan data. Dengan demikian, Kafka lebih tepat dianggap sebagai platform untuk memproses dan mengoperasikan data secara real-time. Pendekatan ketiga, Kafka itu Service Bus, ESB. Jika kita memahami Kafka sebagai sistem messaging yang memiliki antarmuka koneksi, dapat melakukan pengambilan dan pengiriman data ke berbagai antarmuka dan data store, serta sebagai API streaming yang dapat memanipulasi data di tengah perjalanan, maka Kafka dapat dianggap sebagai Enterprise Service Bus atau ESB. Sebenarnya hampir sama, tetapi Kafka difokuskan pada integrasi sistem lama dengan sistem baru menggunakan messaging yang memiliki low latency dalam hal request respon. Oleh karena itu, Kafka dapat dianggap sebagai ESB yang siap pakai. Kafka sebenarnya adalah platform streaming yang menekankan pada throughput yang tinggi dan pemrosesan data streaming secara real-time. Kafka Cluster adalah sistem terdistribusi yang memiliki kemampuan utama untuk memberikan tingkat availability yang tinggi, penyimpanan data, dan scale-out linear. Kafka dilengkapi dengan tool seperti Kafka Streams dan KSQL yang memberikan kemampuan untuk memanipulasi event yang masuk. Dengan demikian, Kafka memberikan kemampuan pemrosesan data yang tersedia di lapisan aplikasi melalui API yang dimilikinya. Walaupun demikian, Kafka berbeda dengan ESB karena lebih menekankan pada throughput yang tinggi, ketersediaan, penyimpanan, dan skala out linear sebagai sebuah platform streaming. Keempat, pendekatan atau cara pandang yang paling pas. Kafka adalah streaming platform. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, Kafka dapat dikategorikan sebagai streaming platform yang memiliki core terdiri dari cluster dan broker-broker Kafka. Kafka menyediakan berbagai API untuk berinteraksi dengan broker-broker ini yang tersedia untuk berbagai bahasa pemrograman seperti Go, Java, Scala, Python, Ruby, dan lain-lain. Sebagai platform streaming, Kafka menggabungkan berbagai tool dengan tujuan mengubah data yang statis menjadi data yang mengalir, streaming. Kita dapat menganalogikan Kafka sebagai pusat saraf dari sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang terhubung melalui aliran data, stream. Kemampuan broker untuk melakukan scaling, penyimpanan data yang handal, dan dapat berjalan tanpa hambatan membuat Kafka menjadi alat yang unik untuk menghubungkan berbagai aplikasi dan layanan yang berbeda di seluruh departemen atau organisasi. Interface Connect, Kafka Connect, memudahkan sistem-sistem legasi untuk terintegrasi dengan Kafka sehingga data dapat mengalir melalui Kafka dan dapat ditransfer ke sistem lainnya untuk penggunaan dan pemrosesan data lebih lanjut secara streaming. Itulah beberapa cara berbagai kalangan, mulai dari pemula hingga pengguna ahli, memahami dan memanfaatkan keunggulan Kafka. Dalam video mendatang, kami akan menyajikan penjelasan lebih rinci tentang berbagai aspek Kafka. Kami akan mengulas dan mengeksplorasi setiap komponen yang terdapat di dalam Kafka. Tetaplah bersama kami, dan jangan lupa untuk berlangganan serta menekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.